Modul selanjutnya yang akan kita bahas adalah modul sales dan marketing. Di modul sales dan marketing terdapat beberapa submodul, yaitu master data, sales lead, service sales lead, sales invoice, sales rental, after sales service, CRM, di market, dan marketing tools. Yang pertama kita akan bahas adalah master data, yang terdiri dari setting, marketing setting, yang berisi setting-setting setiap analisa atau report berapa maksimal data yang perlu diproses, atau uh, alternatif payment seperti nanti akan muncul di invoice. Nanti apakah pada saat invoice nanti user belum memilih customer ini mau bayar kemana, ke account mana, nanti di sini ada alternatifnya di setting di master setting sini. Ada customer data yang digunakan untuk membuat customer baru. Di master ini juga nanti di setting credit limit untuk setiap customer barunya. Setelah itu ada sales person, sales account, dan sales group. Ini digunakan untuk otomatisasi jurnal ya saat pembuatan invoice. Ada juga ada payment list, edisi, master edisi, voucher, dan master pajak untuk penjualan. Di sales lead itu diawali dengan sales visitation, yaitu menu yang digunakan untuk sales, kunjungan sales lebih tepatnya ke setiap customer. Nanti di menu ini didukung dengan aplikasi bawaan Android yang digunakan untuk kunjungan ke customer. Nanti bisa di aplikasi tersebut bisa menulis hasil kunjungan, bisa mengambil foto, tanda tangan. Jika memang customernya berminat, sales bisa membuat sales quotation, yaitu penawaran customer. Di sales quotation ini user atau biasanya sales bisa membuat penawaran untuk ditawarkan ke customer. Jika penawaran itu diterima, akan masuk ke accepted ini, yang artinya sales quotation bisa dibuatkan sales order. Sales order ini adalah order pembelian dari customer yang dibuat setelah penawaran disetujui. Jadi di sales order ini bisa mengisi mata uang, bisa mengisi date, artinya tempo pembayaran customer, shipping, ada harga barang, diskon, pajak. Jika sudah bisa diotorisasi. Di sini ada fitur kecil di mana check this for auto create sales invoice. Ini jika dicentang terus otorisasi, ini akan membuat otomatis data invoice-nya ya. Jadi kita untuk order ini bisa membuat auto invoice, tapi data masih tidak valid. Perlu dilakukan otorisasi invoice untuk valid. Setelah dilakukan order, maka dibuatkan dokumen pengiriman. Jadi di sistem IBS ini itu untuk penjualan itu dibagi menjadi sales order, delivery order, dan sales invoice. Itu untuk penjualan item. Jadi pengiriman atau delivery order tidak bisa dilakukan tanpa pembuatan sales invoice. Jadi nanti alurnya sales order ke delivery order ke sales invoice kembali ke delivery order untuk pengiriman barang. Seperti itu. Jadi setelah delivery order masuk ke sales invoice, di mana nanti invoice akan terbit, bisa dikirimkan ke customer beserta barang biasanya. Nanti itu beserta informasi
mana bank name, nama banknya, agar customer tahu ini ditransfer kemana. Jadi sales order, delivery order, sales invoice. Nah, untuk penjualan service itu ada service quotation. Fungsinya mirip dengan sales quotation, tapi ini untuk penjualan jasa. Setelah service quotation ada service sales order, di mana kita menjual jasa, seperti misalnya jasa perbaikan atau jasa dan sesuatu. Nah, setelah service sales order itu ada service sales performance, yang artinya perusahaan bisa mulai melakukan pekerjaan, contoh memperbaiki atau memproduksi sesuatu. Jika sudah selesai, maka dibuatkan sales invoice. Jadi sales invoice ini bisa menghandle penjualan item maupun service ya, bisa juga rental. Di modul marketing juga ada rental order, di mana merentalkan barang-barang, misalnya kita mau merentalkan sebuah equipment ke perusahaan lain, seperti itu. Untuk after sales service itu ada sales return dan warranty claim. Jadi untuk sales return ini kita memfasilitasi beberapa tipe pengembalian ya, pengembalian item, pengembalian untuk potong invoice, pengembalian uang, atau potong nota. Jadi bedanya potong nota dengan potong invoice ini, apakah retur ini mengurangi invoice yang sekarang atau invoice ke depan. Dalam artian misalnya saya melakukan pembelian, muncul invoice nomor 1. Saya ingin ternyata barang yang dikirim itu ada yang rusak, sehingga dilakukanlah return. Saya ingin untuk invoice selanjutnya itu saya dipotong dengan returan ini, itu bisa gunakan potong invoice ini. Untuk potong nota itu jika saya melakukan pembelian ke perusahaan terus ada barang yang rusak, itu bisa langsung dipotongkan notanya, sehingga saya membayar barang yang benar-benar saya terima tanpa ada barang yang saya return tadi itu. Setelah itu ada CRM tools, ini tuh untuk customer complaint. Jika ada misalnya barang yang kita jual ada masalah, itu bisa dibuatkan customer complaint untuk tracing apakah barang itu mau diperbaiki atau diganti. Kalau diganti bisa langsung dibuatkan return item, atau jika ada perbaikan itu bisa masuk ke customer complaint untuk pencatatan untuk dianalisa. Untuk market tools ini itu menu untuk marketplace, di mana ada master promo, ada broadcast, dan lain-lain. Di marketing tools ada commission invoice, di mana jadi di setiap pembuatan invoice setelah otorisasi nanti ada perhitungan komisi yang terjadi di belakang layar. Jadi komisi ini ditentukan oleh dua, yaitu komisi di master barang. Ya, di sini di master barang ada, kita bisa men-setting komisi. Misalnya handphone ini itu untuk penjualannya, nah kita bisa setting komisinya, atau komisi bisa disetting di master salesperson, di mana setiap yang sales melakukan penjualan nanti dihitung dengan persentase yang dimasukkan di master salesperson ini. Nah, untuk penerbitan invoice biasanya setiap mungkin mendekati hari gajian itu bisa dibuatkan commission invoice. Setelah itu bisa di load oleh kas dan bank untuk pembayaran.
Untuk top sales monitoring ini menu untuk mengetahui top 10 penjualan monthly atau yearly. Jadi kita bisa memilih timeline. Ini untuk Desember, top 10 barang yang dijual itu apa saja. Untuk sales growth ini itu analisa untuk setiap barang penjualan setiap bulan atau tahunnya seperti apa. Nanti misalnya kita memilih barang ABC, terus kita cari annually, misalnya dari Januari sampai Desember, kita akan mengetahui ini grafiknya naik apa turun untuk penjualan barang ABC ini. Seperti itu. Jadi untuk record di sales dan marketing ada beberapa menu yang cukup banyak, dari mulai master sampai marketing tools. Untuk report ada analisa sales, di mana digunakan untuk melihat apakah sales ini sudah dibayar atau belum, sudah dibayar lunas atau sebagian. Seperti itu. Ada report-report pembantu seperti invoice report, revenue report, terus ada revenue report. Ini ada beberapa jenis ya, misalnya ada by customer, by salesperson, by region, by item sold. Jadi misalnya contoh salah satu by customer. Revenue analysis ini by customer itu digunakan untuk melihat berapa top sales untuk customer tertentu. Misalnya saya customer Jaya, untuk periode Maret sampai tanggal 31 itu salesnya berapa. Jadi biasanya penggunaannya customernya dikosongi, setelah itu memilih tanggal awal Januari sampai akhir Desember 1 tahun. Nanti dilihat customer mana yang salesnya paling besar, seperti itu. Itu juga dengan yang salesperson region, dalam artian nanti region mana yang penjualannya paling tinggi per periode tertentu. Itu kegunaan revenue sales ya. Untuk item quotation report, item order report, item delivery report ini digunakan untuk menulis daftar quotation, daftar order, daftar delivery, sales return report. Ini untuk mempermudah pencarian data-data di record yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk menu dan modul sales dan marketing seperti itu penjelasannya. Untuk detailnya nanti masuk ke video tutorial di mana penggunaan setiap menunya dijelaskan di video tersebut. Sekian, terima kasih.